Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya nak ya. Oke, hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis kelas 3 MI masih dengan bab hukum bacaan qalqalah. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Oke nak, langsung saja. Sebelumnya Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yakni dapat mengetahui macam-macam qalqalah. Selanjutnya, dapat mengetahui cara membaca hukum bacaan qalqalah. Nah, jangan lupa disiapkan stabilonya dan juga buku bakurmanya. Silakan dibuka halaman 14 ya. Oh iya, sebelumnya Ustazah mau tanya dulu. Tentang pelajaran minggu lalu kita sudah belajar apa sih qalqalah itu, ya kan? Qalqalah artinya apa sih nak? Masih ingat? Qalqalah artinya? Iya, qalqalah artinya pantulan gerak atau kita biasanya menyebutnya dengan memantul. Nah, untuk huruf-hurufnya masih ingat juga? Huruf-huruf qalqalah adalah ada berapa? Ada 5. Ada qaf, ta, ba, jim, dan dal atau biasa disingkat menjadi bu jadi. Ustazah punya lagu ya. Di situ juga ada di bab kurmanya kalian. Silakan bisa dilihat. Nadanya sebatang pohon. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Mari sekarang belajar qalqalah. Artinya mantul, hurufnya 5. Qaf, ta, ba, jim, dal itu hurufnya. Kubra dan sughra itu macamnya. Qaf, ta, ba, jim, dal itu hurufnya. Kubra dan sughra itu macamnya. Yang dinamakan qalqalah kubra, setiap ada huruf qalqalah yang mati karena diwaqafkan, bukan karena harokat sukun. Sedangkan yang sughra matinya asli, bukan karena diwaqafkan. Nah, jangan lupa nanti lagunya dihafalkan ya di rumah supaya bisa membantu kalian memahami pembelajaran hari ini. Nah, dari lagu ini bisa kita simpulkan ya. Jadi yang dinamakan qalqalah kubro adalah ketika ada huruf qalqalah yang mati, dibaca mati karena diwaqafkan. Jadi bukan karena berharokat sukun, tapi karena harokat selain sukun, boleh fathah, kasroh, dan lain sebagainya. Nah, dibacanya tapi dibaca sukun. Nah, itu dinamakan qalqalah kubro. Nah, biasanya terletak di akhir kalimat. Sedangkan yang qalqalah sughra matinya asli, bukan karena diwaqafkan, yaitu kalau mati asli berarti berharokat sukun. Nah, untuk lebih jelasnya di sini Ustazah jelaskan. Nah, macam-macam qalqalah. Ada qalqalah kubro atau qalqalah besar, dan ada juga qalqalah sughra atau kecil. Jadi kubro itu besar, kalau sughra itu kecil. Oke, kita mulai dari qalqalah kubro dulu ya. Qalqalah kubro adalah huruf qalqalah yang terletak pada akhir kata yang dibaca sukun atau dibaca waqaf atau berhenti. Jadi qalqalah kubro adalah huruf qalqalah yang terletak pada akhir kata yang dibaca sukun atau dibaca waqaf atau berhenti. Cara membacanya harus lebih mantap dengan memantulkan suara dengan pantulan yang kuat. Contohnya, Qul huwallahu ahadun. Nah,
tulisannya qul huwallahu ahadun ya, tapi dibaca qul huwallahu ahad. Nah, ini termasuk qalqalah kubro, yakni huruf qalqalah yang terletak pada akhir kata yang dibaca sukun atau dibaca waqaf. Bukan harokat sukun ya, harokatnya selain sukun tapi dibaca sukun atau dibaca waqaf, biasanya terletak pada akhir kalimat. Oke, yang kedua ada qalqalah sugro. Qalqalah sugro adalah huruf qalqalah yang terletak di pertengahan kata yang berharokat sukun. Kalau tadi terletak di akhir, kalau sekarang terletak di tengah. Kalau tadi harokatnya nggak sukun, kalau sekarang harokatnya sukun. Cara membacanya dengan pantulan yang tidak terlalu kuat. Contohnya yad'una, yaqba'una, yadma'una, yabghuna, dan yang terakhir yaj'aluna. Dilihat ya nak ya, itu yang berharokat sukun. Ada dal, qaf, ta, ba, dan jim. Itu terletak di tengah-tengah kata atau tengah-tengah kalimat. Namanya qalqalah sugro. Sudah paham nak semuanya? Nah, bisa kita ambil kesimpulan ya. Qalqalah itu dibagi menjadi dua, yakni qalqalah kubro atau besar dan qalqalah sugro atau kecil. Qalqalah kubro adalah huruf qalqalah yang terletak pada akhir kata yang dibaca sukun atau dibaca waqaf atau berhenti. Contohnya yakni qul huwallahu ahadun, dibaca qul huwallahu ahad, biasanya letaknya di akhir. Qalqalah sugro adalah huruf qalqalah yang terletak di pertengahan kata yang berharokat sukun. Kalau tadi berharokat selain sukun, kalau sekarang berharokat sukun. Contohnya adalah yad'una, yaqta'una, yadma'una, yabghuna, dan yaj'aluna. Nah, saya punya soal, ada 6 soal. Coba kita kerjakan sama-sama ya. Berilah tanda checklist pada tabel di bawah ini. Nomor 1, kufuwan ahadun. Nah, ini termasuk qalqalah apa ya nak ya? Ada yang tahu? Iya, qalqalah kubro, yakni terletak di huruf qalqalahnya berharokat selain sukun dan terletak di akhir kalimat. Biasanya dibaca sukun atau diwaqafkan. Yang kedua, lam yalid. Nah, itu huruf dalnya dikasih harokat sukun. Apa qalqalah apa? Iya, qalqalah sugro. Biasanya letaknya di tengah. Mim masadin, letaknya di akhir, yang biasanya dibaca mim masad. Qalqalah, iya, qalqalah kubro. Yang keempat, birabbil falaqi, biasanya dibaca birabbil falaq, disebut qalqalah kubro. Yang kelima, madla'i, huruf do-nya terletak di tengah-tengah kalimat dan diharokati sukun, termasuk qalqalah iya suro. Dan yang terakhir, aqlamahum, qafnya juga berharokat sukun dan terletak di tengah-tengah, namanya qalqalah sugro juga. Oke nak, sampai di sini semoga bisa difahami ya. Jangan lupa nanti tetap belajar, tetap dibuka bukunya. Jangan lupa berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa bertemu lagi di sekolah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker kalau kemana-mana, kemudian makannya dijaga, minumnya yang teratur, tidur juga yang teratur ya. Sudah nak ya. Oh ya, habis ini sebelum Ustazah akhiri, Ustazah nanti akan cantumkan di akhir setelah salam, Ustazah akan cantumkan lembar kerja siswa yang akan kalian kerjakan di belangko yang sudah Ustazah berikan hari ini. Ya, Ustazah akhiri nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.